Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab pendekatan sistem untuk analisis agroindustri dengan nama kelompok Desi Fitriana, Ayu Purwa, Deborah Stanggang, Aulia Nurul Hidayah, Friska Paramitasari, Rafli Ramadhansyah, dan Idwan Fawas. Baiklah, materi pertama akan dibawakan oleh Desi Fitriana. Kepada Desi, kami persilahkan. Terima kasih moderator. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui tentang pendekatan sistem untuk analisis agroindustri, di mana kerangka analisis yang disajikan menggunakan pendekatan sistem untuk analisis proyek, karena karakteristik khas agroindustri menciptakan serangkaian saling ketergantungan yang kritis. Pada kerangka analisis proyek agroindustri ini, memandang agroindustri sebagai sistem dan berfokus pada empat jenis keterkaitan sistemik. Yang pertama, keterkaitan rantai produksi. Yang kedua, keterkaitan kebijakan makro-mikro. Yang keempat, hubungan kelembagaan. Yang pertama yaitu keterkaitan rantai produksi, yang dimana proyek-proyek agroindustri seringkali mengalami skizofrenia analitis, yaitu tentang apakah akan memeriksa agroindustri sebagai proyek pertanian atau sebagai proyek manufaktur. Ambilansi ini mencerminkan dikotomi dalam analisis. Untuk analisis proyek agroindustri, dikotomi itu salah dan kontraproduktif. Agroindustri secara inheren bersifat lintas sektoral yang sangat penting untuk melihat operasi sebagai mata rantai dalam sistem produksi. Meskipun begitu, mengakui pentingnya keseluruhan sistem, beberapa analisis lebih fokus pada produksi pertanian dan menggabungkan semua pasca panen ke dalam pemasaran, sehingga mengabaikan analisis permintaan khusus dan karakteristik agroindustri. Pada tabel di samping, dibentuk oleh input dan proses industri menjadi produk konsumen atau industri yang disimpan dan kemudian didistribusikan melalui seluruh saluran penjualan dan eceran di pasar domestik atau luar negeri. Masukan tenaga kerja dan keuangan terjadi pada setiap tahap dalam mata rantai. Dengan demikian, rantai tersebut mencakup bisnis, produksi, dan jasa. Penderitaan pendamping untuk skizofrenia analitik adalah miopa analitik, yang di mana desain proyek hanya terfokus pada bagian-bagian dari rantai produksi tanpa menghitungkan semua hubungan dan ketergantungan. Selanjutnya, moderator. Terima kasih kepada Desi telah membacakan materinya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ayu. Kepada Ayu dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi dari Desi Fitriana. Berlimpah ketika teknologi produksi baru dilembagakan seperti selama tahun-tahun revolusi hijau di Asia dan Amerika Latin. Di Filipina, produksi beras melonjak 30% dengan diperkenalkannya varietas padi awal dengan hasil tinggi. Seorang ahli agribisnis mengamati bahwa bersamaan dengan perkembangan ini muncul masalah baru, fasilitas pengeringan dan penyimpanan yang tidak memadai. Sistem pemasaran beras tidak mampu menjawab tuntutan yang diberikan oleh peningkatan produksi. Manajer baik di pemerintah maupun industri swasta telah merencanakan secara memadai untuk kemungkinan ini. Contoh-contoh di atas memperjelas pentingnya melihat agroindustri secara luas dan mengenali saling ketergantungan dalam rantai produksi, sama pentingnya untuk memahami sifat dinamis dari rantai produksi. Perspektif terakhir pada rantai produksi dapat diperoleh dengan memeriksa komponen nilai tambah. Setiap fungsi produktif langsung dan tidak langsung yang terjadi di sepanjang rantai menambah nilai dalam proses kumulatif menciptakan produk akhir. Jumlah nilai yang dibuat akan tergantung pada
bagaimana masing-masing fungsi dilakukan dan bagaimana hal itu terkait dengan yang lain dalam rantai bagi perancangan agroindustri. Perspektif ini sangat penting dalam mempertimbangkan fungsi mana dalam rantai yang harus dijalankannya sendiri, yaitu tingkat integrasinya, dan bagaimana ia harus berhubung dengan pemasok dan pembelinya untuk memaksimalkan penciptaan nilai kolektif upaya mereka. Keterkaitan kebijakan makro-mikro. Lingkungan bisnis agroindustri secara signifikan dibentuk oleh kebijakan dan tindakan pemerintah, mengikat ekonomi politik, mengikat pentingnya pangan dan pertanian secara sosial. Sebagian besar pemerintah sangat terlibat dalam agrosistem negara mereka. Pemerintah merupakan kekuatan besar dalam rantai produksi pangan dan serat nasional, sehingga pendekatan sistem harus mencakup pemeriksaan peran pemerintah. 10 salah satu cara untuk membayangkan hubungan antara kebijakan pemerintah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ayu telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada Deborah. Kepada Deborah, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ayu. Di tingkat makro dan operasi agroindustri di tingkat mikro adalah rantai dampak kebijakan publik. Tujuan dan strategi pembangunan nasional diungkapkan melalui kebijakan nasional yang dilaksanakan oleh berbagai instrumen kebijakan seperti pajak, kredit, subsidi, dan sebagainya yang mempengaruhi dalam berbagai cara rantai produksi dan agroindustri tertentu. Slide selanjutnya. Tugas analisis adalah mengidentifikasi seberapa spesifik kebijakan makro akan mempengaruhi agroindustri yang diperiksa. Mereka dapat mengubah aksi input, persaingan, dan harga. Di bidang kebijakan moneter, peraturan pemerintah tentang suku bunga akan mempengaruhi biaya penyimpanan persediaan dan karenanya keuntungan agroindustri dan mungkin di bidang kebijakan perdagangan, nilai tukar yang terlalu tinggi akan menurunkan biaya input impor bagi petani dan pengolah, tetapi meningkatkan persaingan antara barang impor dengan output agroindustri. Di bidang kebijakan pendapatan, dukungan harga pertanian secara langsung dapat mempengaruhi biaya bahan baku untuk agroindustri. Di konsumen akhir, kontrol harga pada barang olahan dapat membatasi pendapatan. Next selanjutnya. Keterkaitan kelembagaan. Untuk setiap agroindustri, hubungan operasi dan tawar-menawar utama dalam rantai produksi adalah dengan pemasoknya, terutama petani dan pembelinya. Interaksi dengan pemerintah juga sangat penting. Kontrol dan regulasi pemerintah atas sumber daya dapat mempengaruhi semua hubungan lain dan karenanya struktur dan dinamika persaingan. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Deborah telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi petani dan koperasi. Sebagian besar petani beroperasi sebagai bisnis mandiri. Pertanian dicirikan oleh sejumlah besar produsen. Meskipun ukuran pertanian sangat bervariasi, struktur ini seringkali berarti bahwa suatu agroindustri harus berurusan dengan banyak pemasok atau perantaranya. Seringkali pemerintah secara aktif berpromosikan organisasi koperasi. Koperasi pemasok sekitar 20% input pertanian ke seluruh dunia dan memasarkan sekitar 30% produk pertanian. Koperasi karena banyak anggotanya seringkali memiliki kekuatan politik yang signifikan dan ukuran ekonomi serta kontrol atas pasokan memberi mereka peningkatan daya tawar sebagai pemasok. Bentuk organisasi mereka bagaimanapun sering memperlambat proses pengambilan keputusan dan respon operasi mereka. Tidak jarang koperasi kekurangan manajemen profesional yang memadai dan modal yang terbatas, sehingga menimbulkan masalah operasional yang serius. Selanjutnya, badan usaha milik negara atau seringkali disebut dengan BUMN. Pemerintah seringkali memilih untuk mengintervensi rantai produksi pangan dan serat melalui penggunaan badan usaha milik negara.
atau parastatals BUMN ini adalah instrumen kebijakan, tetapi tidak seperti yang telah dibahas sebelumnya di bagian kebijakan makro, ini adalah organisasi yang beroperasi langsung dalam rantai dan menjalankan berbagai fungsi produktif. Dengan demikian, mereka memerlukan perhatian eksplisit dalam pemeriksaan hubungan kelembagaan. BUMN beroperasi di semua tahap dalam rantai produksi dan banyak digunakan di seluruh negara berkembang. Kinerja BUMN dalam hal efisiensi dan efektivitas BUMN beroperasi di semua tahap dalam rantai produksi dan banyak digunakan di seluruh negara berkembang. Kinerja BUMN dalam hal efisiensi dan efektivitas ekonomi secara umum mengecewakan. Operasi parastatal sudah sering memberlakukan pengurasan keuangan yang serius pada anggaran pemerintah. Baiklah, Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Miftah. Kepada Miftah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional secara tradisional memainkan peran dominan dalam ekspor banyak komoditas dasar. Mereka sangat terlibat dalam kopi, kakao, teh, pisang, buah-buahan, kelengkeng, minyak sayur, dan ikan khusus, dan cukup terlibat dalam ekspor daging sapi, buah-buahan, dan sayuran segar, dan gula. Di pasar domestik, perusahaan multinasional lebih berkonsentrasi pada makanan bermerek daripada makanan pokok, terutama susu, buah-buahan, sayuran, kaleng, minyak olahan, dan margarin, minuman ringan, kopi, teh, dan unggas. Perusahaan multinasional sering menjadi pemimpin teknologi dan pemasaran di segmen mereka. Dalam beberapa produk, misalnya pisang dan nanas, perusahaan-perusahaan ini sebagian terintegrasi secara vertikal di dalam produk dan pemrosesan. Perusahaan multinasional juga merupakan pemasok penting input pertanian dan pabrik serta peralatan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Miftah telah membacakan materinya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Rafli. Kepada Rafli dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya tentang perusahaan lokal dan hubungan internasional. Perusahaan lokal. Sebagian besar agroindustri adalah perusahaan yang dimiliki secara lokal. Meskipun terkadang perusahaan lokal mengadakan usaha patungan dengan perusahaan multinasional sebagai sarana untuk mengakses teknologi, merek, atau pasar luar negeri. Beberapa kelompok usaha berasal dari sektor pertanian dan telah terintegrasi secara vertikal ke dalam agroindustri. Kategori kelembagaan ini mengacu kepada kelompok-kelompok yang melakukan fungsi komersialisasi dalam rantai produksi. Agroindustri tentunya akan memiliki keterkaitan dengan organisasi lain. Mengelola hubungan bisnis pemerintah akan melibatkan interaksi dengan berbagai entitas publik. Beberapa di antaranya mungkin sangat penting. Misalnya, Departemen Standar Kesehatan dan Makanan Masyarakat atau Biro Bea Cukai. Entitas swasta lainnya seperti lembaga keuangan dan asosiasi industri mungkin penting untuk perusahaan. Hubungan internasional. Elemen analisis terakhir dalam kerangka pendekatan sistem ini adalah dimensi internasional. Agroindustri tidak beroperasi dalam isolasi. Mereka terhubung dalam berbagai cara dengan ekonomi internasional. Analis harus mengidentifikasi dan memeriksa berbagai keterkaitan internasional ini, yang dapat dilihat dari sisi input dan output agroindustri. Dari sisi input, perusahaan mungkin bergantung pada atau memiliki pilihan untuk menggunakan pemasok eksternal bahan mentah,
kemasan, bahan kimia, peralatan, modal, teknologi, dan jasa. Dari sisi output, pasar internasional merupakan outlet ekspor agroindustri dan sumber persaingan potensial. Evaluasi di satu negara pengekspor dapat menciptakan keunggulan biaya untuk agroindustri pengekspornya relatif terhadap mitra di negara tetangga. Pasar internasional memiliki ancaman dan peluang bagi agroindustri. Analis perlu mengidentifikasi kemungkinan titik hubungan internasional untuk agroindustri dan menilai implikasinya. Perspektif internasional ini menjadi lebih penting karena pemerintah semakin mengupas isolasi pelindung dari strategi substitusi impor dan lebih beralih ke promosi ekspor dan menjadi kompetitif secara internasional. Baiklah, lalu saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rafli telah membacakan materi terakhir. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.